Saudara-saudara semua, selamat pagi. Wahyu pasal ke-6. Pagi ini kita membahas yang pasal ke-6. Pasal 6 sampai ke pasal ke-8 itu membicarakan tentang 7 materai. Dan pasal ke-6 ini mengatakan bahwa seluruh bumi ada bencana. Akhir zaman perencanaan Tuhan yang terjadi. Akan mengalami satu masa dan seluruh bumi akan mengalami bencana. Jadi yang sangat istimewa ada 7 materai. Dan yang depan itu membicarakan tanda ini, materai ini bagaimana, dan ini semuanya adalah perencanaan dan rancangan Tuhan. Di sini pasal ke-7 kita membahas itu materai yang ke-7. Sebenarnya kita hanya melihat itu hanya 6 materai, tetapi di pasal ke-7 adalah materai yang ke-7, yaitu jadi di sini membentanginya jadi dengan perencanaan begini. Jadi Rasul Yohanes mengatakan yaitu 7 materai, 7 tanda ini yang dia terima dari surga, yang memberitahu kepada gereja pada masa itu. Yaitu pada masa itu gereja pada 100 tahun sesudah Masehi itu mengalami peperangan Yahudi. Dan pemerintah Romawi menindas orang Kristen. Dan bayar dosa ditimpakan kepada orang Kristen. Dan terhadap kita di sini tahun 2022 di gereja kita mengalami tentang perkara ini dan kita menerima berita ini. Dan di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberitakan berita kepada ketujuh gereja ini, dan kita mesti berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah menerima firman Tuhan ini, dan bagaimana kita melakukannya. Dan kita melihat kitab Wahyu. Dan kita kadang melihat di akhir zaman apa yang akan digenapinya. Emang tidak salah. Tapi kita terus melihat lagi kitab Wahyu, dan bukan hanya memang mesti begini, tapi bukan intinya begini. Tetapi di saat itu Rasul Paulus menulis surat ini kepada gereja di masa itu, yaitu terhadap pemimpin gereja di masa itu. Tapi sebenarnya kebenaran firman Tuhan ini terus sampai selama-lamanya di sebelum Kristus datang. Semua ini akan terjadi. Jadi kita melihat Wahyu ini, kita hanya jangan melihat satu inti doang. Kalau Yesus akan datang kedua kali dan semua ini akan terjadi dan terjadi. Dan kita melihat bagaimana gereja akan digenapi. Apakah gereja di awal dia akan dinaikkan atau pertengahan atau akhir. Dan sesudah gereja ditinggikan dan bagaimana. Jadi dengan pemikiran kita akan di dalamnya.
Jadi dengan sisi ini kita melihat kitab Wahyu. Waktu dulu kita melihat kitab Wahyu dan kita melihat nanti akan apa akan yang terjadi dan gereja bagaimana. Apakah bencana, sebelum bencana, sesudah, di tengah bencana, di tengah-tengah atau sesudah bencana. Dan banyak hari-hari tentang Alkitab yang menerjemahkan dan banyak yang berbeda. Tapi sebenarnya tidak ada intinya dan akhirnya. Dan mereka hanya analisa. Jika dengan terjemahan Alkitab kita melihat di sisi ini, jadi Rasul Yohanes tidak melihat di sini dan tidak menulis surat kepada gereja 611 akhir zaman. Tujuannya intinya ada pada waktu itu dituliskan kepada gereja pada saat itu dan yaitu kitab Wahyu ada 22 pasal terhadap mereka apa manfaatnya dan bagaimana mereka menerima semua ilham dari Tuhan dan mereka bicarakan kepada Tuhan mereka dan terhadap gereja mereka pada saat itu. Jadi keadaan mereka pada masa itu dan bagaimana Tuhan memberikan semua ini dan bagaimana mereka mendapatkan semua kebenaran firman Tuhan. Tapi kita hari ini tidak ada peperangan Yahudi. Dan kita dari seluruh dunia memasuki dalam peperangan perang dan kita berdoa semoga peperangan ini bisa terhindar. Tapi kita hari ini bagaimana? Dan satu akhir saya mengambil putusan. Hari ini kita percaya Tuhan mengambil kendali semua ini. Sebenarnya 3 materi tanda ini semua ada rancangan Tuhan. Yaitu semua terhadap semua gereja ini dan semua rancangan Tuhan. Sudah 100 tahun merasa ada akhir zaman. Dan kita memang hari ini memasuki akhir zaman. Waktu itu di akhir zaman itu yaitu bagian Timur Tengah. Sesudah akhir dari pemerintahan Romawi dan juga di masa Yahudi dan merasa di saat itu adalah akhir zaman dan terhadap saya sendiri melihat ini seluruh bumi bukan hanya tentang pemerintahan Romawi dan Israel, tapi seluruh dunia pada masa ini. Tapi kita hari ini di dunia ini bagaimana kita melakukan di dalam kebenaran dari kitab Wahyu dan di sini kita berpegang dan bagaimana kita menghadapi keadaan dunia kita sekarang ini. Kita melihat pada saat itu kitab Wahyu diberikan kepada mereka supaya memberitahu kepada mereka ada satu kekuatan dan supaya mereka tahu semua Tuhan berkuasa di dalam tangan Tuhan. Dan semua rancangan Tuhan digenapi. Kami kita mempunyai pemikiran bahwa rancangan Tuhan sangatlah sempurna baik. Itu sangat damai, tentram dan sangat diberkati. Dan sepertinya gereja masuk di dalam kebangkitan, banyak orang percaya Tuhan Yesus dan juga perekonomian sangat baik dan juga
damai, tentram, ini sudah rancangan Tuhan. Itu sebenarnya ada pemikiran kita di masa kanak-kanak, taman kanak-kanak, kita memikirkan Tuhan, perencanaan Tuhan, pemikiran kita yang belum dewasa. Sebenarnya di dalam Wahyu itu perencanaan Tuhan, kita melihat bagaimana seluruh bumi mengalami bencana, yaitu surga baru, bumi baru, dan semua akan mengalami bencana, dan Tuhan berkuasa dalam semuanya. Maka saya memberi tema sangat sulit untuk dibeli. 7 materai, 7 gurungan. Itu satu. Ya, terus kita membahas sampai terus lagi di kitab Wahyu, ada sangat sulit ya di dalam kitab Wahyu, dan orang di dalam dibunuh dalam tambahnya, dan semua ini lebih banyak. Yaitu kita 7 materai sangat sulit ya, dan 7 gurungan kitab juga sangat sulit untuk diberi tema. Sebenarnya sama satu hal ya, maka sangat tambah gawat ya. Maka saya memberi tema 6 tanda materai karena ada 6 Wahyu pasal 6 pasti ya banyak. Kalau kita membicara lebih banyak ya, seluruh bumi bencana, berkuasa. Kita bagi 3 bagian Wahyu, kitab Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Itu 4 materai. 4 materai ini dibuka. Kristus membuka 4 materai. Yaitu membicarakan Kristus membuka materai ini. Kristus duduk di tatanya membuka materai ini. Kristus membuka materai yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kristus yang membukanya. Dan kita melihat membuka 4 materai ini. 4 makhluk, 4 makhluk berbicara. Keempat makhluk ini mewakili apa? Di dalam tatanya Tuhan ada 4 makhluk ini yang melindungi. Ada 4 tanda rupa ya. Ada singa, rupanya kerbau, rupanya manusia, rupanya erang. Di dalam Kristus ini ada 4 rupa. Keempat makhluk ini berbicara. Itu memberi satu tentang itu ada anak domba, yaitu Kristus yang berkata, yaitu Kristus yang membuka materai ini. Ya, di sini Rasul Yohanes memberitahukan kepada gereja saat itu dan kepada kita saat ini materai itu Yesus Kristus yang membuka. Dan gurungan kitab ini yang ditulis 7 materai, 7 gurungan kitab ini adalah semua kehendaknya Tuhan. Di dalam gurungan ini semuanya juga ditulis, ditandai dengan materai. Dan dikatakan Kristus Kristus dibunuh dan juga bangkit dari kematian. Jadi di sini dikatakan dia mengambil gurungan kitab ini dari tangan Tuhan, dan kehendak Tuhan ada di dalam gurungan ini, tidak bisa berubah, semua rancangan Tuhan. Dan juga Kristus membuka dan juga Kristus membacakan. Jadi Kristus mengambil semua perintah kehendaknya Tuhan. Jadi
suruh Yohanes berbicara kepada gereja di saat itu. Di sini yang di kitab Wahyu yang katakan ini itu 4 materai ya tanda, yaitu membuka mata petang, yaitu seorang yang mengendarai kuda putih dan menunggangi dengan sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Itu yang menunggang kuda putih ini diibaratkan apa? Yaitu terus ada orang pernah berkata, yaitu orang yang menentang Kristus, yaitu nabi palsu. Jadi di saat keadaan orang Yahudi dalam saat itu, di dalam pemintaan Raja Romawi, itu keadaan orang Yahudi, dan juga melihat keadaan kita saat ini, orang yang antikristus itu sudah keluar. 2000 tahun yang lalu sudah ada antikristus. Ya, antikristus itu ada di mana? Apakah mereka sudah ditentang? Bukan. Dan saya akan melihat lebih dalam, yaitu satu ayat itu. Dalam satu hal mereka datang menjajah ya, yaitu menjajah itu keinginan, ambisinya. Dia memakai mahkota sebagai seorang raja. Dan dia memegang panah, dan panahnya bisa dipanah sangat jauh, dan dengan panah ini kalau dia menjadi menang, yaitu tentang penjajahan negara lain atau menjajah negara lain. Itu di saat itu Rasul Yohanes berkata tentang Raja Romawi yang menjajah. Waktu itu sana itu ya, atas jajahan Raja Romawi menjajah, dan dalam kekuasaan Romawi sebenarnya kerajaan Romawi ada di dalam tangan Tuhan. Itu materi pertama dibuka membicarakan tentang penjajahan Romawi. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memakai kerajaan Romawi, dan kita berkata semua adalah Tuhan mengambil kendali dalam segala hal ini. Dia menang dan menang. Dan materi yang kedua dibuka, yaitu makhluk kedua, yaitu rupanya kerbau, majulah ya, dan Yohanes marilah, ya, kuda kedua keluar, yaitu kuda merah yang kekuasaan diberikan kepadanya, itu mengambil kedamaian dari atas bumi. Jadi dikatakan tentang peperangan, dan ini mengambil kekuasaan ini, menjajah peperangan ini, dan bisa membunuh orang. Ayat 5 dan 6 itu tentang materi yang ketiga dan keempat, dan juga kuda hitam keluar, yaitu perekonomian. Jadi ada penjajahan dan ada peperangan, maka makanan pun akan terjadi satu hal, dan maka perekonomian pun akan terjadi, yaitu sepucuk gandum segina. Itu sebenarnya sedina itu adalah gaji 10 hari ya. Ya, 3 pucuk ya, jelai itu, atau karena 1 hari ya. Jadi dengan dina ini hanya cukup 10 dina, hanya cukup membeli makan 1 hari makanan. Jadi apakah mereka ada makanan?
Mereka tidak mendapatkan makanan. Mereka bekerja 10 hari tapi mendapatkan 1 hari makanan. Jadi yang 9 hari itu bagaimana? Jadi makanan 1 hari mereka bagi 10 hari untuk makan. Jadi sedinar ya, beli 3 cupak jelai. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi mereka mesti irit ya. Jadi kita melihat itu tentang Rusia dan Ukraina ya, peperangan. Karena ada peperangan dan makanan mulai terjadi permasalahan. Jadi petani juga mulai terjadi bencana. Dan minyak juga terjadi masalah. Dan minyak dan gas juga tidak ada stok. Dan juga semua pupuk juga terjadi ada masalah, maka petanaman juga terjadi permasalahan. Sebenarnya Ukraina adalah tempat yang banyak memberikan satu tanaman. Jadi karena banyak tidak lagi tanaman yang keluar diekspor ya. Jadi tidak ada orang yang menanam karena banyak orang sudah meninggalkan tempat mereka. Jadi sama dunia ini perlahan-lahan masuk ke dalam keadaan itu, yaitu materai yang ketiga. Di sini dikatakan karena Kristus membuka materai yang ketiga. Di sini dikatakan kuda putih, hitam, dan merah semua ada kehendaknya Tuhan. Waktu kita di taman kanak-kanak sangat sulit untuk menerima. Kenapa Tuhan melepaskan orang seperti ini untuk berperang dan juga tidak ada makanan, bahan makanan terhadap gereja di saat itu? Mereka tidak memikirkan hal ini. Kenapa ada hal ini terjadi? Yang mereka pikirkan permasalahan bukan ini. Yang mereka pikirkan permasalahan bagaimana kita ada tenaga untuk menghadapi. Bagaimana dengan kesulitan ini kita keluar dari kesulitan ini. Jadi Rasul Yohanes berbicara kepada mereka. Ini ada Kristus yang mengambil kendali dan ini ada kehendak Tuhan. Bukan hanya kebetulan. Bukan karena kerajaan Romawi punya kekuatan yang besar. Ya ini di akhir zaman Yesus akan datang kedua kali, ini akan terjadi. Seluruh bumi akan menghadapi penghakiman. Karena dosa manusia maka menghadapi penghakiman ini. Kehendaknya Tuhan maka semua ini akan terjadi. Jadi gereja tahu Tuhan berkuasa. Kristus yang membuka materai ini, Tuhan Yesus yang mengambil perintah kendali ini. Yang karena sejarah tidak pernah tidak terkendali, Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap duduk di tempat tata yang tinggi. Anak domba di tengah-tengah. 4 makhluk, 24 penatua, beribu-ribu malaikat, langit, bumi, atas dan bawah mengalami memuji yang berkuasa, Tuhan yang benar yang menguasa tentang sejarah ini. Di dunia kita menghadapi segala kesulitan, tapi kita tahu semua Tuhan yang berkuasa. Sebenarnya makanan 1 hari mesti dibagi 10 hari untuk dimakan. Seluruh bumi begini. Kita mesti percaya Tuhan mengendari. Seluruh bumi pasti mengalami bencana. Ini ada kehendak Tuhan. Kita membuka
Matra yang keempat ada kuda abu-abu ya, ada seekor kuda hijau kuning. Orang yang menungganginya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberi kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, sampar, dan juga binatang-binatang buas keluar. Tapi semua ini di dalam kekuasaan tangan Tuhan. Seluruh bumi mesti menghadapi semua ini. Seperempat orang di bumi mati. Kita di sini menghadapi penyakit sampar. Setiap hari ada orang mati. Waktu pertama-tama kita melihat banyak orang, setiap hari banyak orang yang mati, kita sangat menderita, sangat bersusah hati. Banyak orang terjangkit penyakit sampar. Kita menutup di sini menangis dan kita memohon kepada Tuhan. Tuhan meredakan amarah murkanya. Dan kita memang masih begini melakukannya. Kita juga tidak ingin di bumi ini ada penyakit sampar dan di bumi banyak orang mati. Kita di sini kita menghadapi COVID ya, sangat jenuh gitu ya, sudah biasa. Jadi begini, sudah biasa. Kita awal pemula itu nggak boleh begini terjadi, sudah tidak ada lagi. Kita sudah menerima kenyataan ini, tapi kita tetap mesti berdoa dan kita terus berdeklarasi wabah penyakit tahun ini akan berlalu. Yes, amin. Banyak itu saya mendapat ilham dan semua itu pemikiran saya sendiri dan doa saya, dan saya begini percaya. Dan sampai di akhir zaman semua ini akan terjadi, dan juga akan terjadi kematian, banyak orang mati. Jadi sini sampai sekarang ini seperempat orang di bumi ini dibunuh. Jadi sampai sini jumlahnya akan lebih parah lagi. Tapi firman ini ditaruh di zaman sejarah yang dulu itu sesudah 100 tahun sesudah Masehi, yaitu orang Yahudi dan Kristus, mereka ditindas sangat banyak. Mereka tidak boleh kebaktian, mereka mesti menyembah Raja Romawi. Jadi kalau begini, maka orang Yahudi bangkit untuk berperang dan juga memberontak. Yaitu maka dengan Raja Romawi, mereka terjadi peperangan dengan Raja Romawi. Maka Raja Romawi dengan tentaranya menyerang mereka. Jadi peperangan antara Raja Romawi dan Yahudi bukan hanya sekali. Raja Romawi ingin supaya damai, ya, tentram. Maka terus satu kali dan terus, yaitu waktu yang sangat panjang terjadi peperangan Yahudi dan kerajaan Romawi terhadap orang Yahudi, orang Kristen. Mereka di tengah-tengah di situ. Dan mereka akan menghadapi serangan dari keagamaan, penyerangan dari keagamaan. Dan juga kerajaan Roma ingin memusnahkan mereka. Seluruh orang Yahudi bangkit untuk memberontak, untuk demo. Tapi kerajaan Romawi juga ingin memusnahkan mereka dan menyerang mereka. Lagi kita pergi jalan-jalan ke Israel, kita akan melihat satu masada tempat itu.
Dan akhirnya orang Yahudi sampai satu gunung di tempat itu mereka berjaga-jaga. Dan pasukan Romawi menyerang mereka dan sampai mereka turun ya. Dan kamu berdiri sampai berapa tinggi kamu akan dipukul sampai turun ke bawah. Dan di saat itu orang Yahudi yang menjaga tempat kota itu mereka mesti bunuh diri. Suami membunuh anak dan istri, dibunuh semua karena mereka tidak boleh dibunuh sama bangsa asing atau direbut, mereka dinodai, membunuh semua anak dan juga istri dan semua pemimpin yang tinggi, membunuh prajurit, panglima jenderal membunuh yang bawah dan juga yang paling tinggi membunuh semua dan akhirnya bunuh diri. Yaitu sejarah yang sangat memilukan tentang sejarah Yahudi terhadap mereka. Dunia kiamat ini menceritakan tentang masalah lalu peperangan Yahudi ya. Di saat itu orang Yahudi mengalami kesulitan itu. Ini berita ini di dalam keadaan ini ditulis seluruh bumi mengalami bencana, tetapi Tuhan tetap berkuasa. Kita melihat itu Matius yang kelima ayat 9-11 itu membicarakan tentang gereja. Gereja bagaimana di dalam akhir zaman, di dalam bencana ini. Membuka Matius yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian dan mereka memiliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya. Itu bukan suara empat makhluk ini. Empat suara makhluk ini atau mewakili Yesus, tentang Yesus bagaimana berkuasa tentang semua kehendak Tuhan. Dan bagaimana tentang bencana di dalam kerajaan Romawi. Dan di sini gereja itu bagaimana? Ini tentang Matius yang kelima. Di gereja banyak orang yang di gereja dibunuh. Tetapi roh mereka ada di mana? Tetapi roh mereka ada di bawah mezbah. Dan mereka berkata, berapa lamakah lagi ia penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi, tidak membahaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan ada jubah putih diberikan pada mereka. Dan Tuhan berbicara kepada mereka bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kematian, peperangan, dan juga wabah penyakit, dan juga kelaparan, pembahasan perekonomian, yaitu penjajahan, akan terus terjadi. Keempat Matius ini yang dikatakan akan terus terjadi. Dan yang orang Kristen bagaimana? Yang mendapatkan penganiayaan dari pemerintah, dari keagamaan ditindas, dan mereka banyak mengabarkan berita Injil. Tapi Rasul Yohanes berkata belum akhir, akan menunggu sampai waktunya sudah cukup jumlahnya. Semua dari dalam kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa. Karena banyak orang mati di dalam penginjilan, bukan Tuhan tidak ada
kekuatan semua tetap di dalam kekuasaan tangan Tuhan. Dan Tuhan ada jubah putih diberikan kepada mereka. Meninggalkan dunia ini, dibunuh, memberikan pemberitaan Injil. Apakah sudah selesai? Bukan. Dan Tuhan melalui Rasul Yohanes memberitakan Injil ini. Kamu akan banyak lagi yang memberitakan Injil. Sesudah memberitakan Injil ini bagaimana? Yaitu ada sehelai jubah putih diberikan kepada mereka. Mereka akan mendapatkan keselamatan. Di dalam dunia ini mereka ada kehidupan. Ada kehidupan yang kekal. Jadi kamu tunggulah. Dan terus berdoa. Dan berbicara kepada gereja, kamu mesti berdoa dan kamu mesti menunggu. Semua ada Tuhan. Walaupun dibunuh. Dan sangat sakit hati dan sangat menderita dan sangat tidak ingin. Bukan karena semuanya sudah berakhir. Ada kehidupan kekal. Kamu berdamailah. Istirahatlah dan kamu berdoalah. Kamu ada sehelai jubah putih akan berikan pada kamu. Kamu akan menang. Kamu akan mendapat kemenangan. Anak domba, kemenangan anak domba. Karena dengan darah anak domba dia menebus, menembus mereka keluar supaya kamu bisa memakai jubah putih. Karena anak domba sudah menebus kalian, menang dari kematian. Maka sekarang kalian memberitakan Injil. Susah memberikan penginjilan, ada kehidupan, maka ada kehidupan kekal. Kalau kita melihat tanda yang ke-6, materai yang ke-6. Materai yang ke-6. Seluruh bumi semua di dalam penghakimannya Tuhan. Gereja juga di tengah-tengah mereka. Dan juga materai ke-6 dibuka, seluruh sungguh-sungguh terjadi gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam bagaikan karung lampu dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, digugurkan buahnya dan yang mentah bagai apabila digoncang angin yang kencang. Dan langit dan bumi digoncang. Ya, sini katakan langit dan bumi goncang. Ini ada kehendak hati Tuhan. Tuhan berkuasa. Kristus yang mengambil kendali. Kristus yang membuat langit dan bumi ini goncang. Dan bintang-bintang jatuh. Dan bumi, supaya bumi goncang. Di sini kenapa Tuhan melakukan ini? Kenapa Tuhan memakai 4 materai ini di depan? Kenapa Tuhan membuat gereja ini mendapat bencana? Bagaimana orang mati? Kenapa di dalam 4 materai ini mereka tidak ada makanan dan gereja makan dengan kenyang? Tidak, gereja sama seperti mereka. Di dalam gereja orang yang Kristen ini mereka ditindas dan mereka dibunuh. Bencana yang di gereja lebih besar. Kenapa Tuhan melakukan ini? Di sini dijelaskan. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang-orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang gunung. Dan mereka berkata gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, lunturlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tata yang terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar muka mereka, dan siapa yang dapat bertahan? Yaitu ambisi Romawi dan juga kerajaan Romawi. Ya,
dari bencana yang dibawa dari Romawi dan semua ini, yaitu dari bencana yang dibawa dari kerajaan Romawi dan sampah dan penyakit ini semua di dalam tangan Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan memakai semua hal ini terjadi? Kenapa banyak orang mengalami bencana ini? Sampai membuat gunung ini tergoncang, langit dan bumi tergoncang. Dari sini bisa sampai sini berapa hari ini Taiwan ada gempa. Itu varian ya. Soalnya itu di Taiwan di banyak tempat lain ya 7 sekarang. Kenapa? Langit goncang, bumi goncang. Tapi hati manusia tetap keras. Mereka tidak memohon kepada Tuhan. Kehendak hati Tuhan, mereka semua bangkit untuk memohon kepada Tuhan. Tapi hati manusia tidak mau. Tapi hati manusia menolak dia. Tapi mohon kepada batu karang besar, timpalah kepada saya dan mati sudah cukup. Saya akan mengharang itu murka dari anak domba ini. Saya tidak ingin menghadapkan. Sebenarnya hambanya Tuhan mesti menatap matanya Tuhan, tapi di sini menolak menatap hati Tuhan. Hati manusia mengharang, menolak bertemu dengan Tuhan. Ini kita menjadi orang Kristen, kita mesti introspeksi diri, kita mesti berdoa. Bukannya hanya berdoa untuk keselamatan kita sendiri juga. Kita juga mesti memohon kepada Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, pengampunan. Dan kita juga mesti giat untuk memberitakan Injil supaya orang bisa melihat kesaksian kita dan percaya kepada Tuhan. Jika setiap orang bangkit untuk berhadapan dengan Tuhan dan mengalami banyak bencana dan tidak bertobat dan tidak mau berbalik kepada Tuhan, dan bencana itu akan bertambah besar. Semua ini supaya orang berbalik kepada Tuhan. Memohon Tuhan membantu kita. Amin. Tasya ini kami memohon kepadamu. Kamu pantas kami puji. Engkau sudah dibunuh dengan darah sudah menebus kami supaya kami kembali padamu menjadi imam di sini, mengambil satu kekuasaan. Kami mengambil bagiannya kami. Semua ini kami lebih dahulu memuliakan meninggikan namamu. Karena Tuhan sudah dibunuh.
Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa. Kami berdeklarasi, Tuhan, Engkau yang berkuasa atas segalanya. Tuhan, Engkau mengatur semua ya Tuhan. Ya Alfa, Engkau lah Omega. Namun Engkau tentang hari zaman ini, Tuhan yang besar ini berkuasa. Dan semua ini berkuasa. Tuhan, Engkau berkuasa. Keduakan kami berkuasa. Baik, semua kita bersama kita memuji Tuhan. Dan kita semua ini kita hadir. Tuhan, kita berterima kasih, kita berdeklarasi, kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, syukurlah Bapa Tuhan. Tuhan, kami memuji-Mu. Kami berterima kasih. Kami setiap orang datang di sini dan di gereja sini. Semua Engkau yang membimbing, semua kehendak hati-Mu. Semua kehidupan kami berubah. Semua menyembuhkan kesakitan kami, bencana kami, keluarga kami percaya Tuhan Yesus. Karena Engkau dengan baik, berkuasa. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, Engkau yang baik, Engkau yang berkuasa. Di dalam suara kami yang terjadi banyak hal. Karena Engkau berkuasa, Engkau menjawabkan kami, menjadikan kami. Tuhan yang menjawabkan kami, Tuhan, kami memuji-Mu. Di dalam kehidupan kami Engkau berkuasa. Di dalam kau ini semua ini berkuasa. Dan semua yang berkuasa ini berkuasa. Tuhan, kami berterima kasih. Saudara-saudara semua ini memohon Roh Kudus membimbing kita. Kita risau, kita melihat wahyu. Apakah dalam hati kita ada takut, ada kekhawatiran? Dan semua berkata, kenapa terjadi? Tuhan, kita dalam kesulitan ini. Tapi kamu tidak melihat, tidak mendengar. Tuhan, kamu tidak menjawab doa kami.
dunia ini ada bencana, ada kematian. Saudara, dalam ini dan banyak orang mati. Tapi dan juga bencana ini. Tapi ada orang tidak mendapatkan pekerjaan. Tuhan, apakah kamu melihat? Tuhan, engkau dengarkah? Tuhan yang tetap berkuasa. Tuhan membantu kita. Membantu kita dalam bencana ini, dalam bencana dan dalam rumah ini. Memohon Tuhan Yesus bantu kita. Kita saat ini kita tahu Tuhan yang berkuasa. Bagi kita di dalam bencana ini, hati kita takut. Kita bertanya, Tuhan, kenapa kita melihat Tuhan tidak berkuasa? Dan kita ini bersama kita mengaku dosa, kita berdoa. Kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, mohon ampuni kami. Di bumi banyak peperangan, banyak wabah penyakit, hati kacau balau, banyak kebun-kebun satu-satu hilang, hancur karena dosa manusia. Kami di bumi ini banyak perampasan, semua peperangan di dalam bangsa-bangsa Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan, membawa satu ambisa dan terus datang menjajah setiap negara. Semua peperangan ini banyak di dalam jajah ini membawa banyak kelaparan dan banyak hasil pertanian gagal, banyak orang mati, rumah tangganya hancur. Tuhan, ini karena orang manusia membuat kehancuran ini, karena ambisi manusia ingin menjajah orang lain. Tuhan, ampuni kami dan seperti menjadikan suatu perekonomian hancur. Tuhan, kami tahu penghakiman-Mu sudah menghakimi seluruh bumi. Tuhan, banyak kelaparan, hanya pedang, orang yang membunuh dan mengalirkan darah orang lain. Dan Tuhan, hati manusia keras. Hati manusia bukannya saat ini kembali kepadamu, memohon Kau ampuni kami. Tuhan, kami besar untuk membuatmu murka. Orang-orang yang ada antikristus, kekuasaan antikristus. Tuhan, kasihinilah kami. Tuhan, kami memohon. Mari kami ampuni kami. Banyak orang janda-janda dan anak-anak yatim piatu. Dan banyak orang pergi untuk mencari hasil-Mu. Banyak orang di dalam penindasan. Tuhan, Engkau selamatkan kami. Selamatkan kami, bebaskan dari semua dan kekuasaan kegelapan ini. Tuhan, hanya ada Engkau. Engkau Tuhan yang penyelamat. Tapi Engkau Tuhan juga penghakimi. Supaya hati manusia kembali kepadamu. Supaya kami mendapatkan keselamatan Tuhan. Kasihinilah kami. Ketidaktahuan kami. Keagungan kami, keangkuhan kami. Kami selalu, keegoisan kami memikirkan diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Kasihnya kami. Bersama-sama kita mengundang kalian. Kita bersama kita berlutut. Kau bisa kalian berlutut.
Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita melihat bangsa banyak terjadi hal ini di hatimu. Adakah rasa apa di dalam hatimu? Apa yang membuatmu? Tapi hati kita, apakah kita melihat Tuhan? Apakah hati kita tetap menolak Tuhan? Apakah hati kita memikirkan diri kita sendiri? Kita bersama di hadapan Tuhan memohon Tuhan ampuni kita. Kita berdoa untuk hati kita. Hati kita seberapa keras, hati kita berapa egois. Apakah hati kita ada kasih pengampun? Kita bersama kita memohon kepada Tuhan. Kita mewakili Tuhan melihat bumi ini. Kita mewakili keadaan seperti ini. Kita mewakili apa yang terjadi. Kita berdiri di saat ini. Kita memohon kepada Tuhan. Kita bersama kita menggoncangkan tangan Tuhan. Berusaha kasih kalau Tuhan pengampunan Tuhan sampai di bumi. Mohon Tuhan mengampuni kita. Tuhan ampuni kami, Tuhan. Saudara-saudara semua, tangan kita taruh di bumi. Di bumi ini, engkau orang Taiwan, engkau taruh di dalam peta Taiwan. Jika orang Amerika, taruhlah tanganmu di peta peta Amerika. Tuhan ampuni kami. Langit itu goncang, bumi itu goncang. Dan semua mengoncang, meninggalkan tempatnya. Tapi hati kami tidak berubah. Tuhan enggak ampuni kami. Di dalam bumi itu banyak segala bencana ini. Dan segala bencana ini, Tuhan hati kami tetap keras. Tuhan kami yang lakukan ini semua keras. Tuhan, hati kami keras. Tidak mendengar perintahmu, himbauanmu. Tapi engkau berkuasa. Bisa kami meletakkan kami di dalam peta ini. Tapi mewakili kami semua ini tempat kami, negara kami. Kami berkata kepadamu, Tuhan, mohon redahkan amarahmu. Soalnya ini semua kami ampuni kami. Semua ini ampuni semua kelemahan kami. Semua ampuni kami. Baik saudara semua, kita berdoa untuk setiap tempat kita tinggal ini supaya hati mereka kembali kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mereka. Tuhan, kami percaya semua atas kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, kita merasakan ini dari bumi ini, dari negara ini. Jadi saat kami berdeklarasi, hati kita kembali padamu. Hati ini menikmati-Mu. Kami percaya. Sebab ini semua, sebab 7 gulungan atau yang materi, semua ada kehendak Tuhan. Jadi dalam peperangan ini semua kehendaknya Tuhan. Jika kehendak-Mu ini terjadi, semua ini terjadi. Supaya kami, apa yang kami doakan, supaya tempat kami dan negara kami, supaya kembali kepadamu dan kemuliaan itu. Engkau berkuasa. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa. Tuhan, ini kami berdoa untuk bumi ini di hadapan memohon. Dan kita memohon
tentang Israel nenek moyang kami. Dan begitu banyak dalam peperangan ini, bencana ini. Tuhan ini, kalau kita berdaya, kami bermohon padamu. Kami sejauh ini, kita di orang di bumi menyembah banyak berhala dan tidak padanya. Dan membuat bumi bergoncang dan langit juga bergantung. Dan kami datang memohon padamu. Dan sekarang hari ini gereja memohon padamu. Dan kami datang di hadapanmu memohon padamu. Dan kami datang di hadapanmu memohon padamu. Tuhan, kehendakmu terjadi. Dan kehendakmu terjadi. Tuhan, kehendakmu terjadi. Ledakan amarahmu. Kami percaya padamu. Tuhan, engkau dalam tanganmu. Karena engkau yang berkuasa. Tuhan, kami memohon padamu. Kami mengandalkanmu. Dan kami sebuah hari datang di hadapanmu. Tuhan, kami bersedia bertobat. Kami bersedia merendahkan diri. Ya, kami bersedia memujimu, tetap memuliakanmu. Karena menghadap tahu. Kami memohon padamu. Kami memohon padamu. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita membuka materi ketujuh, yaitu kuda putih keluar, yaitu mengakhiri keserakahan manusia, ambisi manusia. Mulai dari ambisi manusia sampai ke materi yang ke-6, yaitu hati manusia yang keras. Jadi dari ambisi sampai hati yang keras. Dan gereja di tengah itu mengalami. Kita manusia, kita di tengah-tengah akan mengalami semua ini. Tapi kita percaya Tuhan mengambil kendali atas semua ini. Ayat baca pasal 6 ayat 11. Kita memakai firman ini, berdoa. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Kepada semua orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menang. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Hingga genap jumlah kawan-kawan perayaan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kita terhadap. Jadi ambisi manusia sampai hati mereka yang keras membawa banyak bencana, peperangan, kelaparan, permasalahan ekonomi, kematian, serangan dari keagamaan, dari memusnahkan suku. Hati manusia yang keras tidak mau berubah dan antikristus. Semua di dalam kesulitan ini. Orang Kristen akan mengalami penganiayaan, akan penderitaan. Ada juga dibunuh. Tapi kita tahu semua ini di dalam tangan Tuhan. Kita menghadapi dari ambisi manusia sampai hati manusia yang keras dan penghakiman Tuhan datang. Kita bagaimana melakukan? Dari sini menyuruh kita menunggu sampai jumlah kawan-kawan yang dibunuh sudah genap, ya. Supaya Tuhan tidak salah ini, tidak bisa terkendali, ya. Bukan semua orang mati dibunuh. Sebenarnya Tuhan mempunyai satu jumlah
Tuhan tidak membiarkan semua ini terjadi sampai tidak ada batasnya. Tuhan ada perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan ada di sini. Emang seluruh bumi ada bencana, tapi orang Kristen juga menjadi bencana. Sebenarnya orang Kristen yang dalam bencana ada jumlahnya. Tuhan ada satu jumlah, tidak melebihi jumlah ini. Amin. Jadi kita mesti bagaimana? Kita menunggu. Wahyu kita mengajarkan kita satu hal. Jadi gereja terhadap pemerintah Romawi ini no resistance, tidak memberontak. Kamu mau membunuh, kasihlah kamu bunuh. Dan juga tidak bangun untuk memberontak. Yaitu dengan pasif taat. Yaitu menghindar untuk taat. Engkau nyuruh saya kerja, saya tidak mau kerja, dan untuk menyuruh saya untuk menyembah Raja Roma, saya tidak mau. Tapi kamu menangkap saya. Di saat kamu menangkap saya, mau membunuh atau disiksa saya, terserah kamu. Tapi menyuruh saya mengambil pedang atau senjata untuk menghadapi pemerintah Romawi, saya tidak mau. Ini semua dari kitab ini dinyatakan. Kita tidak datang untuk menyerang, tapi kita taat. Kita taat kepada Tuhan. Jadi saat penguasa kerajaan Romawi melakukan ini, saudara-saudara semua, dengan menghindar ini taat. Tapi kita percaya Tuhan mengambil kuasa kendali. Jumlah ada batasnya. Ada batas jumlahnya. Tuhan ada kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Dan sangat istimewa. Pasal 6 ayat 11 ini. Pasal 6 ayat 11. Kita pejamkan mata. Saya mengundang puji-pujian yang membimbing kita memuji Tuhan. Kita pejamkan mata, kita dengar. Roh kita buka. Mohon Tuhan membimbing kita datang untuk menunggu Tuhan supaya kita taat. Tuhan bantu kami menjadi pengantin prajurit. Di sini korban. Tuhan yang tetap menjaga soal ini. Percaya kepadamu. Tapi kami terhadap kamu tetap kasih. Walaupun dalam kesulitan, kami tetap mengasihimu. Percaya kepadamu. Tuhan jaga kepercayaan kami dan juga kasih kami. Roh Kudus, kasih dari Kristus ditandakan di hati kami, kasih kami dan cinta kami tidak tergoncang. Roh Kudus, Engkau tetap bekerja. Mari kita bersama kita memuji lagu pujian ini. Terus ini
Tuhan, supaya kasih kami tidak dingin, Tuhan. Tuhan, kasih-Mu taruh di hati kami, supaya kami terus berapi-api, mengasihi-Mu, percaya kepadamu, menunggu-Mu, dan menghadapi semua kesulitan. Seperti pengantin perempuan, baju berkorban, di dalam hati berapi-api. Dan kami terus berkorban bagimu dan bagi kerajaan-Mu berapi-api, dan menjadi saksimu, melayanimu, menunggumu. Kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Walaupun dalam kesulitan kami di dalam kehidupan sejati bertemu dengan-Mu, kami hidupan kekal, kami berjumpa. Tuhan menghadapi dunia ini, Engkau memberikan kami kasih karunia, kita memegang kepercayaan dan kasih, dan memberikan orang lain kasih, supaya orang lain ada hati yang bertobat. Dan bantu gereja kami bagi menjadi pohon kehidupan. Kutuk di dunia ini dihilangkan, semua manusia mendapatkan kesembuhan, hatinya mendapatkan kesembuhan. Tuhan, kenapa banyak ambisi? Karena hati mereka ada terluka, karena hati mereka dibakar dan tidak ada kesembuhan. Tuhan berikan kami kasih karunia. Kami memberitakan Injil, supaya doa kami menyembuhkan bangsa-bangsa. Semua kutuk di bumi semua dihilangkan. Bantu kami. Kami menunggu-Mu. Kami percaya kepadamu. Mohon Tuhan ampuni, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berbahagia kita bagi Tuhan. Berkati kalian semua.